is worth a living just, and life is worth a living just because He lives.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan mengawali kebaktian saat ini Minggu 12 Januari 2025, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta dengan panduan tata ibadah penabisan penatua dan diaken. Dua, pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. 3. Dalam kebaktian ini akan dilaksanakan penabisan penatua dan diaken Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas masa pelayanan 2025-2030. 4. Berikut kepada jemaat kami bacakan secara berturut-turut satu surat keputusan MPH Sinode GPM, satu surat keputusan perangkat PHMJ 2025-2030, dan pesan Gembala MPH Sinode GPM untuk penabisan penatua dan diaken 2025-2030. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Majelis Pekerja Harian Sinode. Mutasi sebagai pengutusan pemberitaan Injil pelayan organik GPM. Dalam tuntunan Allah Bapa, Putra, Kristus dan Roh Kudus, Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku menimbang A. bahwa pekerjaan pemberitaan Injil membutuhkan adanya karakter pelayan organik yang memiliki kapasitas keteladanan sebagai hamba, imam, nabi, gembala, dan pengajar, agar mampu menuntun jemaat yang dilayani bagi pertobatan dan pembaharuan hidup sesuai dengan amanat pemberitaan Injil Gereja Protestan Maluku. B. Bahwa dalam rangka pembinaan, pembangunan dan pertumbuhan jemaat-jemaat di Gereja Protestan Maluku serta demi peningkatan kualitas pelayan organik dan penyegarannya perlu dilakukan pemindahan tugas sebagai bentuk pengutusan pemberitaan Injil bagi pelayan organik GPM tertentu. C. Bahwa untuk maksud itu pelayan organik yang namanya sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini sudah waktunya untuk diutus ke tempat tugas yang baru dan penetapannya perlu diatur dengan surat keputusan Majelis Pekerja Harian Sinode GPM. Mengingat 1. Tata Gereja Protestan Maluku bab 7 pasal 15 ayat 2 dan 4. 2. Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku tentang Sinode Gereja Protestan Maluku bab 3 pasal 22. 3. Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku tentang Klasis Gereja Protestan Maluku bab 4 pasal 7. 4. Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku tentang Jemaat Gereja Protestan Maluku bab 1 pasal 1 ayat 8 dan bab 9 pasal 18 dan pasal 19. 5. Peraturan Organik Gereja Protestan Maluku tentang mutasi pegawai dan pejabat organik GPM bab 1 pasal 2 dan bab 2 pasal 6. Memperhatikan keputusan rapat Majelis Pekerja Harian Sinode GPM tertanggal 26 November 2024 memutuskan menetapkan: pertama, membebaskan dengan hormat pelayan organik yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas segala pengabdiannya selama ini. Kedua,
Atas dasar keputusan ini, saudara dialihkan dari jabatan lama ke jabatan yang baru seperti tercantum dalam kolom 6 dan kolom 7 lampiran keputusan ini. Ketiga, biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini menjadi tanggung jawab GPM Ceki Klasis asal. Keempat, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 6 Desember 2024. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. Pendeta SI Sapulete MSI, Sekretaris Umum. Pendeta ET Mas Paitela MSI, Ketua. Tembusan kepada yang terhormat. 1. Koordinator klasis GPM Kepulauan Tanimbar di Samlaki. 2. Majelis Pekerja Klasis GPM Tanimbar Selatan di Samlaki. 3. Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon di Ambon. 4. Kabintal Kodam 16 Patimura di Ambon. 5. Bendahara Sinode GPM di Ambon. 6. Kepala Bagian Pembinaan Personalia GPM di Ambon. Petikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi. Lampiran keputusan MPH Sinode Gereja Protestan Maluku nomor 724/4/PA tanggal 6 Desember 2024. Nama pelayan: Pendeta Yohanes Michael Rehata SSI. Tempat tanggal lahir Soya, Pulau Ambon, 6 Mei 1980. Pangkat golongan ruang gaji pembina golongan 4A. Jabatan lama Sekretaris Klasis Gereja Protestan Maluku Tanimbar Selatan. Jabatan baru Ketua Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku, kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Klasis Pulau Ambon. Keterangan terhitung sejak dilaksanakan serah terima. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta SI Sapulete MSI, Sekretaris Umum. Pendeta ET Mas Paitela MSI, Ketua. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Peniel. Surat keputusan nomor 01/KPTS/KPA datar JI 0/D.14/I/2025 tentang pembentukan perangkat pimpinan harian Majelis Jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas masa pelayanan 2025-2030. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Majelis GPM kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas tanggal 11 Januari 2025 memutuskan menetapkan: pertama, menetapkan perangkat pimpinan harian Majelis Jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas masa pelayanan 2025-2030. Pertama, memberhentikan dengan hormat disertai penghargaan setinggi-tingginya kepada PHMJ masa pelayanan 2020-2025 atas segala kerja bakti mereka. Kedua, membentuk perangkat PHMJ Niel Bentas dengan nama-nama disebutkan dalam lampiran surat keputusan ini sebagai PHMJ Jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas masa pelayanan 2025-2030. Keempat, bahwa hal-hal yang dalam
dalam pelaksanaannya apabila tidak sesuai dengan kesepakatan akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya. Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 12 Januari 2025, Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Lampiran surat keputusan nomor 1 garing KPTS garing KPA datar JPB garing D.14 garing 1 garing 2025 tentang struktur pimpinan harian Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas masa pelayanan 2025-2030. Ketua Pendeta Johannes Michael Rehata SSI. Wakil Ketua Penatua Ekmon Sinai. Sekretaris Penatua Martin Uweno. Wakil Sekretaris Penatua Desmond Latumahina. Bendahara Penatua Nyonya Afia Pesik. Wakil Bendahara Diaken Nyonya Batseba Pagaya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 12 Januari 2025. Pimpinan Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Pesan Gembala Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku untuk pentabisan penatua dan diaken masa pelayanan 2025-2030. Kami bersyukur kepada Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang dalam kekayaan kasih karunia-Nya yang besar berkenan memanggil dari antara umat-Nya para pelayan khusus untuk melayani jemaat selaku orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Di tiap masa Ia memanggil dari antara umat-Nya, hamba-hambanya, dan kini di tapal batas pelayanan 2020-2025. Kami bersyukur bersama dengan semua rekan penatua dan diaken yang akan mengakhiri masa pelayanan selaku pelayan khusus GPM dan bersukacita bersama dengan semua rekan penatua dan diaken terpilih yang akan ditabiskan menjadi pelayan khusus Gereja Protestan Maluku. Dalam rasa syukur dan sukacita akan karya Tuhan yang terus memelihara umat-Nya melalui pelayanan hamba-hambanya, kami berkesempatan menyampaikan pesan Gembala sebagai berikut. Bagi semua rekan penatua dan diaken yang mengakhiri masa pelayanan 2020-2025, bersyukurlah karena saudara-saudara telah memenuhi panggilan kudus dari Tuhan dan menyelesaikannya dengan pertolongan Tuhan Sang Pengutus. Tetaplah menjadi tiang penopang di dalam pembangunan jemaat. Jadikanlah hidupmu dan hidup keluarga saudara-saudara teladan sesuai nasihat, ajaran, dan pemberitaanmu selama melayani Tuhan dan jemaat-Nya di masa pelayanan saudara-saudara. Percayalah, Tuhan akan memberi pertumbuhan atas semua karya menanam dan menyiram yang sudah saudara-saudara lakukan. Dan di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah saudara-saudara tidak sia-sia. Kami pesankan kepada semua rekan pelayan yang akan melayani bersama di masa pelayanan 2025-2030. Sambutlah panggilan dan pengutusan ini sebagai kasih karunia Allah yang melibatkan saudara-saudara sekalian sebagai rekan sekerja Allah untuk melayani umat-Nya selaku ladang Allah. Jadilah hamba yang taat dan setia memenuhi panggilan saudara-saudara, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus dari kita. Tunaikan panggilan ini dengan penuh kesungguhan hati dan jadilah berkat bagi banyak orang di dalam pelayananmu. Jadilah teladan bagi semua orang. Kiranya melalui pelayanan saudara-saudara, banyak orang merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Panggilan ini tidak mudah
Karena itu, rendahkanlah hatimu di dalam Tuhan, tekunlah berdoa, andalkan Tuhan selalu dalam hidup dan pelayanan saudara-saudara. Kami berdoa, Tuhan dengan kekayaan kasih karunia-Nya melimpahkan kuasa dan hikmat-Nya bagi saudara-saudara untuk tugas kudus ini. Kepada semua warga jemaat, terimalah pelayan-pelayan Tuhan ini di dalam hidup bersama, hargai dan hormatilah mereka sebagaimana patut bagi orang percaya. Topanglah tugas pelayanan mereka supaya melalui topangan saudara-saudara, jemaat terus bertumbuh di dalam kasih, diberdayakan dan mengalami peningkatan kualitas hidup dari waktu ke waktu. Kiranya melalui dukungan semua warga jemaat, pekerjaan-pekerjaan Tuhan mengalami kemajuan dan orang menyaksikan karyanya di dalam hidup jemaat-jemaat Gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara. Demikian pesan gembala ini kami sampaikan. Allah sumber damai sejahtera kiranya memberkati saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta S.I. Sapulete, Sekretaris Umum, Pendeta E.T. Maspaitela, Ketua. Empat, rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 14 Januari 2025 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Mujiono dan Feby Albertina Nanulaita. Keduanya beralamat di Amahusu. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 6. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. Dari satu keluarga di unit 1 sektor Melati berupa uang sebesar 1 juta rupiah. Dari Bapak Mon Peseratu di unit 1 sektor Mawar Saron berupa uang sebesar 1 juta rupiah. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 7. Nyanyian persiapan kebaktian 2 Sahabat Lama nomor 99 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang datang untuk berkebaktian di rumah Tuhan saat ini di sini, maupun yang ada di rumah-rumah dan di mana saja yang mengikuti kebaktian ini. Salam sejahtera bagimu. Salam. Marilah kita lakukan kebaktian ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Damai sejahtera Allah menyertaimu juga. Dengarkanlah nats pembimbing. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah di hadapan Tuhan Allah kita mengaku dosa-dosa kita, dan kita memohon pengampunan, serta menyiapkan diri untuk mendengar petunjuk hidup baru. Tuhan, kami orang berdosa dan hidup kami seringkali tidak menuruti panggilan hidup yang kudus sesuai kehendak-Mu. Kami sering gagal menerapkan kehidupan yang cinta Tuhan dan saling mengasihi antar sesama dan ciptaan lainnya. Kami mengaku kelemahan kami, Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, sehingga masih banyak orang yang belum tersentuh pelayanan kami secara baik. Kami mengaku bahwa tidak jarang kami bersikap menghambat persekutuan di dalam jemaat. Demikian pula kami mengaku bahwa dalam tugas pelayanan ini
kami juga sering mengandalkan kekuatan diri sendiri dibandingkan mengandalkan hikmat Tuhan. Kami mengetahui tetapi sulit menerapkannya. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Allah, di dalam Yesus Juru Selamat kami. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Karena itu, kamu adalah sahabat-sahabatku. Jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 14-17. Persilakan vokal grup Christopois untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
dan setia meninggalkan dirimu. Kau kalungkanlah itu dan tuliskan semuanya dalam hatimu. Kau akan dapatkan kasih dan sayang dan penghargaan dari Allah dan manusia. Sandar padanya seluruh hidupmu. Janganlah andalkan kuatmu. Akui Tuhanmu dalam semua lagumu. Tuliskan pada loh hatimu. Janganlah engkau menganggap dirimu jauh lebih dari sesamamu. Takutlah hanya kepada Tuhan Allah. Hidupmu kan diberkatinya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan dirimu. Kau kalungkanlah itu dan tuliskan semuanya dalam hati. Kasih dan sayang penghargaan dari Allah dan manusia. Sandar padanya seluruh hidupmu. Akui Tuhan dalam semua lagumu. Tuliskan pada loh hatimu. Janganlah engkau menganggap dirimu dari sesama. Takutlah hanya kepada Tuhan Allah. Hidupmu kan diberkatinya. Sandar padanya seluruh hidupmu. Akui Tuhan dalam semua lagumu. Tuliskan pada loh hatimu. Janganlah engkau menganggap dirimu jauh dari sesama. Takutlah hanya kepada Tuhan Allah. Hidupmu kan diberkatinya.
kasih, Tuhan memberkati. Semoga yang akan diteguhkan ini punya telinga dan dengar dan resapi makna dari nyanyian itu yang akan mendukung tugas-tugas pelayanan saudara sebagai penatua maupun diaken untuk 5 tahun mendatang. Jemaat kekasih Kristus, kita ada dalam pelayanan firman. Sebelumnya mari ketong berdoa. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan Bapa bagi kami semua. Di hari ini, di hari Domingo, kami ada bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ada firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar bersama-sama di saat ini. Kami mohon Bapa mau pimpin, tuntun sertai kami semua. Biarlah kami dapat memberlakukan semua perintah-Mu lewat berita firman ini dalam seluruh kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa selaku anak-anak-Mu, kami bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan di saat ini terbaca dari Kitab Kudus Perjanjian Baru 2 Timotius 4 pada ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Dengan perikop, penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Allah Tuhan kita dan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Patut telah pagi hari ini seluruh umat Tuhan di Gereja Protestan Maluku yang pagi ini akan menghabiskan 1.000 orang lebih penatua dan diaken bersyukur dan bersyukur. Sebab andai Tuhan tidak bersama kita,
kejadian semalam tidak bisa diatasi. Bagaimana mungkin kita ada dalam keadaan seperti yang hari ini? Dan itulah gambaran tentang kehidupan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara diaken penatua yang dilantik untuk periode 2025-2030. Ingat, katong hidup dalam kehidupan zaman yang tidak baik-baik saja. Ya. Sebab ketika kita ada dalam pergumulan dan perjuangan untuk sesuatu yang baik-baik saja, setan juga giat untuk melakukan kegiatan penghancuran dan pembinasaan. Sekali lagi, andai Tuhan tidak bersama gereja Protestan Maluku, mungkinkah kita pagi hari ini bisa dalam keadaan seperti ini untuk meneguhkan dan menhabiskan penatua diaken di seluruh Maluku, khususnya di kota ini? Tuhan yang telah bertindak seperti itu, Tuhan itu pula lah yang punya otoritas dan yang memberikan tanggung jawab kepada kita semua, terkhusus saudara-saudara yang hari ini dengan kesadaran sendiri memberi diri untuk menerima jabatan sebagai penatua dan diaken. Terima kasih lah. Pardon semua, pardon pun bini-bini, pun anak-anak, pun keluarga yang mendukung untuk memberikan keputusan, menerima tanggung jawab sebagai penatua dan diaken. Dan kebanyakan untuk teman-temanku, rekan-rekanku pelayan penatua dan diaken periode 2020-2025 yang hari ini. Dengan perkenanan Tuhan, saudara ada di sini menyaksikan acara ini, ya, peneguhan dan pemberkatan saudara-saudara penatua dan diaken yang baru. Dan saudara telah berhasil menyelesaikan tugas. Mudah-mudahan semua yang telah saudara lakukan selama 5 tahun, Tuhan Allah mempercayakan saudara. Bahkan ada di antara saudara beberapa orang yang sudah menyelesaikan 10 tahun tugas pelayanan sebagai penatua dan diaken. Seperti kata Paulus, aku telah menyelesaikan. Dan aku melihat mahkota sudah tersedia. Semoga 12 orang yang turun hari ini karena kesetiaanmu, karena kerelaanmu, karena ketaatanmu dalam tugas pelayanan pengabdian sebagai penatua dan diaken, saudara juga akan melihat, bahkan tidak hanya melihat, akan mengalami cinta kasih sayang Tuhan yang menganugerahi Paulus, rasul senior yang mendidik kita dan mengajar kita, para rasul perjanjian baru, termasuk katun semua sekarang ini. Harus ada sukacita, harus ada semangat, harus ada kemauan yang kuat bahwa saya harus mampu menyelesaikan tugas tanggung jawab pengutusan ini. Dan bila aku oleh karena kasih karunia Tuhan pada saatnya mengakhirinya, mataku seperti mata Paulus melihat mahkota kehidupan telah siap untuk diberikan kepadaku. Itulah upah yang Tuhan Yesus janjikan bagi kalian semua yang hari ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya menyaksikan acara peneguhan dan baptisan, penabisan saudara-saudara untuk menjadi penatua dan diaken. Sekali lagi untuk 12 orang yang turun, syukur, terima kasih dan kebanyak-banyak. Tapi beta cuma bilang pardon 12 orang ini, ingat ya, tugas boleh memang berakhir, tapi tanggung jawab untuk menghadirkan Kristus Tuhan tidak hanya sebatas hari ini,
hari-hari kehidupan selanjutnya. Tugas itu masih melekat untuk saudara, untuk beta, dan untuk semua anak-anak Tuhan. Dimanapun kita ada, kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Supaya orang karena kita, karena melihat kita, sikap dan perilaku kita, karena mendengar tutur bicara kita, mereka lalu memuliakan Tuhan. Bisakah itu? Ini tantangan bagi kalian yang 42 orang ini. Hendaknya ada di dalam hatimu dan kuat menjadi tekadmu dimanapun aku ada. Orang yang aku layani, orang yang aku datangi akan merasa bahagia dan sukacita. Seringkali beta bilang begini, mudah-mudahan karena sadar tugas panggilan tanggung jawab sebagai pendeta, tugas panggilan tanggung jawab sebagai penatua, tugas panggilan tanggung jawab sebagai diaken, tugas panggilan tanggung jawab sebagai pengurus wadah-wadah pelayanan, sebagai pemimpin gereja dalam berbagai ars, bahkan sebagai anggota gereja. Orang lalu bilang begini, baik jua, baik jua. Bapak ini sudah datang, mama ini sudah datang, saudara perempuan ini sudah datang. Jangan sampai. Ketika saudara muncul, orang putar muka dan buang muka, apalagi buang ludah. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik itu. Karena saudara-saudara dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan itu bukan menjadi penguasa. Bukan menjadi Tuhan-Tuhan. Tapi menjadi hamba Allah yang melayani. Dan seorang hamba harus siap untuk menderita. Seorang hamba harus siap untuk merendahkan dirinya. Bukan sombong. Lalu berkata kiri kanan. Kekallah lidahmu. Supaya lidahmu menjadi berkat. Bukan menjadi kutuk untuk dirimu dan keluargamu. Dan menjadi keresahan bagi jemaatmu. Itulah tugas panggilan tanggung jawab. Yang siap melekat pada dirimu. Saudara dengan sukacita. Ketika didatangi dan diminta. Saudara telah siap memberikan dirimu. Dan hari ini nyata. Manis pas sekali ketika saudara dengan pakaian yang seperti ini hadir di rumah Tuhan ini dan siap untuk menerima tugas panggilan tanggung jawab sebagai penatua dan diaken. Semoga lewat tugas panggilan sebagai penatua dan diaken, jemaat Tuhan diberkati. Keluarga dan rumah tangga saudara diberkati. Anak-anak saudara diberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan Allah kita di dalam Kristus. Dialah pemegang kuasa. Pemegang otoritas atas gerejanya. Oleh karena itu semua kita, termasuk ketua sinode, ketua kelas, sekretaris kelas, dan semua kita untuk mendengar dan taat pada apa kata Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Dan karena itu rajin-rajin baca Alkitab. Jangan cuma rajin buka HP, sebab HP sekarang ini juga alat yang membawa pada kebinasaan. Walaupun HP banyak fungsinya yang berguna dan bermanfaat, yang sangat membantu, tapi juga sarana dosa yang dapat menghancurkan. Banyak hoax yang kita dengar. Banyak berita-berita yang menghasut, mengadu domba dan membinasakan lewat HP, lewat Instagram. Segala macam itu muncul sekarang ini di dunia sekarang. Saudara yang sudah selesai boleh berterima kasih. Dan saudara yang sudah satu periode
jangan pernah menganggap baik-baik saja dan aman-aman saja. Sebab ya, hari ini dan hari esok beda juga tantangannya dan cobaannya. Kalau sing kuat, hancur, binasa. Bapak Ibu, saudara-saudara, orang-orang yang dipanggil untuk menjadi pelayan, beta ingat, beta pun dosen, beta yang paling beta cinta, Profesor Dr. A.N. Rajawani. Ketika beliau baru selesai doktor dari Jerman, ahli perjanjian lama. Dalam khotbahnya di gereja Maranatha Ambon waktu itu, beliau bilang, wahai orang Kristen Maluku di kota ini, ingat baik-baik. Katong semua sama. Beta ketua sinode. Saudara-saudara yang lain dalam jenjang tugas dan tanggung jawab di gereja ini, di klasis dan di jemaat-jemaat. Bahkan orang Kristen pada umumnya, hidupmu dan hidupku bagaikan hidup di rumah kaca. Paham? Hidup di rumah kaca. Itu artinya katun duduk, katun berdiri, katun tidur, orang lihat. Ingat baik-baik. Keberhasilan tugas dan tanggung jawab panggilan pelayanan yang Tuhan berikan kepada saudara hari ini sangat tergantung pada sikap dan perilaku hidup saudara. Apa dan bagaimana saudara berperilaku. Barang sekarang ini semua sudah transparan. Orang lihat sikap dan perilaku hidup saudara. Yang saudara pentaskan di rumah dalam lingkup sekitar unit dan sektor dan wadah-wadah pelayanan. Yang saudara lakukan dalam lingkup kehidupan berjemaat di jemaat ini. Bahkan juga di tempat-tempat tugas dan tanggung jawab masing-masing. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya ketika unjuk hidung tambus orang bilang, syukur per Tuhan Allah jua, Bapak ini sudah datang, Mama sudah datang, saudara ini sudah datang. Itu baru namanya pelayan, itu baru namanya pendeta, itu baru namanya penatua, itu baru namanya diaken, itu baru namanya warga gereja yang baik. Yang diutus Tuhan menjadi saksi-saksi. Dan saksi itu adalah hamba yang siap menderita. Siap dikata, siap dimaki, siap ditempelin. Bisa sih? Yang sampai orang baru bicara sedikit saya tersinggung, boleh tampilin orang itu. Apalagi kalau bamaki, beta minta maaf juga. Jangan merusak pelayanan hanya karena katong sanggup untuk kendalikan emosi dan marah. Ya. Ini yang paling penting. Ya. Tanyakanlah dirimu masing-masing. Hai 42 orang calon penatua dan diaken. Sudah siapkah saudara dimaki? Sudah siapkah saudara dihina? Sudah siapkah saudara ketika satu saat orang tanpa kita sadari tampil yang ketemu? Ini tantangan. Tapi ini juga yang harus dan akan saudara hadapi. Apa yang harus saudara lakukan? Lihat Yesus. Lihat Yesus. Ketika memasuki Yerusalem, orang bersorak tepuk tangan semua, rame-rame. Hosana, Hosana, dia yang datang dalam nama Tuhan. Mungkin hari ini juga jemaat ini bersuka cita, ada 42 orang, termasuk suaminya, istrinya, anaknya, saudaranya, yang hari ini ditabiskan jadi penatua dan diaken. Tapi mungkin setelah ini orang bilang begini, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Karena mungkin kehadiranmu tidak memberikan seperti yang dia inginkan. Tapi beta ingatkan bagi Bapak Ibu saudara-saudara semua, katong ini adalah utusan Tuhan. Katong ini adalah hamba Tuhan. Yang katong harus cari, temukan untuk katong lakukan adalah apa keinginan Tuhan. Di manakah itu? Sejauh-jauh. Ada di tangan Bapak Ibu semua yang mau dilantik hari ini, yang masuk bagus-bagus, enak-enak, jinjing akang. Tapi ingatan jangan sampai setelah pulang akan tidur. Karena saudara tidur, tindis akang. Tapi ada waktu, ada kepedulian.
Di tengah-tengah kesibukan saudara yang banyak itu, ada waktu untuk membaca ini, membaca itu. Ya. Karena dengan membaca itu, saudara diingatkan apa yang mesti saudara lakukan. Supaya karena saudara, semua orang memuliakan Tuhan. Dan kalau itu terjadi, beta yakin tiada lingkungan yang indah, yang aman, yang nyaman, yang bahagia seperti lingkungan jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas. Karena pelayan-pelayannya semua orang yang rendah hati. Karena pelayan-pelayannya orang yang sabar. Karena pelayan-pelayannya orang yang murah hati. Yang mau menolong. Ingatan, jangan sampai dengar orang sakit sampai mati lagi tidur. Salimung kepala dan kaki. Sentap diri. Ini tugas dan tanggung jawab yang nanti saudara hadapi dalam pelayanan ini. Tadi betul bilang, buatlah sehingga ketika saudara muncul, orang bilang baik juga. Tapi jangan sampai orang melempar setan yang orang ini. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Kiranya lewat perenungan singkat ini, saudara-saudara bertekad untuk sungguh-sungguh menjadi penatua dan diaken yang adalah hamba Tuhan. Sekali lagi, yang adalah hamba Tuhan. Pemegang otoritas ini adalah Yesus. Karena itu saudara dan beta harus lebih mendengar Yesus daripada mendengar siapapun juga. Siapapun dia. Karena ketaatanmu kepada Yesus harus melebihi ketaatan kepada siapapun juga. Ketua sinode pun harus dengar Yesus. Ketua kelas, sekretaris kelas harus dengar Yesus. Beta juga harus dengar Yesus. Bagaimana mendengar Yesus? Banyak. Supaya tahu Yesus mau apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Akhirnya, milikilah Bapak Ibu, saudara-saudara, calon-calon penatua dan diaken yang akan ditabiskan hari ini. Hati seorang hamba. Sekali lagi, milikilah hati seorang hamba. Ada nyanyian kan? Ya, hati seorang. Carilah, temukanlah bagaimanakah hati seorang hamba. Jika hati itu ada di hatimu, jika hati itu ada di hatiku pendeta ini, maka pasti dimanapun kita berada, damai, sejahtera, dan bahagia. Sudah dengar? Tuhan memberkati. Salam.
Jemaat, beta silakan berdiri. Marilah bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman Kristiani menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dan tiap-tiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Selanjutnya diberi kesempatan bagi jemaat mempersembahkan persembahan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum memberikan persembahan, dengarlah anjuran sebagai berikut. Karena itu saudara-saudari, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir, bagaikan
jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terdebar. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan
Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai wujud ucapan terima kasih dan tekad kami untuk saling melayani dan menopang seorang terhadap yang lain. Kuduskanlah kami atas persembahan ini. Amin. Pembacaan surat keputusan. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Majelis Pekerja Harian Sinode. Surat keputusan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku nomor 01-SND-E-1-01-2025 tentang pengangkatan dan penabisan penatua dan diaken GPM masa pelayanan 2025-2030. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku menimbang A. Bahwa dengan berakhirnya masa pelayanan penatua dan diaken Gereja Protestan Maluku periode 2020-2025, maka dipandang perlu mengangkat dan menabiskan penatua dan diaken Gereja Protestan Maluku masa pelayanan 2025-2030 dalam rangka menjamin terselenggaranya kesinambungan pelayanan di jemaat-jemaat serta kelangsungan kepemimpinan gereja. B. Bahwa sesuai hasil pemilihan penatua dan diaken yang diselenggarakan pada semua jemaat sebagaimana diatur dalam peraturan pelayanan khusus GPM dan petunjuk teknis pemilihan penatua dan diaken Gereja Protestan Maluku yang berlaku, maka telah terpilih penatua dan diaken Gereja Protestan Maluku masa pelayanan 2025-2030. Untuk itu, pengangkatan dan penabisannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Pekerja Harian Sinode. Mengingat dan seterusnya memperhatikan laporan hasil pemilihan penatua dan diaken Gereja Protestan Maluku dari jemaat-jemaat melalui klasis-klasis se-GPM. Memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan penatua dan diaken Gereja Protestan Maluku masa pelayanan 2020-2025 dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pelayanan yang dilaksanakan selama ini. Kedua, pengangkatan dan penabisan penatua dan diaken Gereja Protestan Maluku dalam jabatan penatua dan diaken masa pelayanan 2025-2030. Ketiga, naskah lengkap susunan keanggotaan penatua dan diaken Gereja Protestan Maluku pada masing-masing jemaat sebagaimana diktum kedua di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 4. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan di jemaat-jemaat, penatua dan diaken berpedoman pada ajaran gereja, tata gereja GPM, peraturan pokok, serta peraturan organik lainnya yang berlaku dalam Gereja Protestan Maluku. Kelima, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak dilaksanakannya penabisan penatua dan diaken Gereja Protestan Maluku masa pelayanan 2025-2030
2030 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 12 Januari 2025, Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta E. Maspatela Ketua, Pendeta SI Sapulete Sekretaris Umum. Surat Keputusan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku nomor 01/SND/1/MJ. Daftar nama Majelis Jemaat GPM Masa Pelayanan 2025-2030, Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, Klasis GPM Pulau Ambon. Pertama, Jabatan Penatua, Andre Mesak Sopakua. Kedua, Hendrik Yohanes Ishak. Ketiga, Rudi Lelapari. Keempat, Hali Nunumete. Kelima, Yosepina Bali. Keenam, Lodemince Loupati. Ketujuh, Nikolaus Pilidor Rumtili. Kedelapan, Desmond Latumahina. Kesembilan, Rudi Iwan Nunumete. 10, Juliana Luhulima. 11, Afia Clarce Pesik. 12, Egmont Sinai. 13, Benjamin Nata Sampe. 14, Samuel Leasa. 15, Maurits Julius Lawalata. 16, Yohanis Retopiaan. 17, Astrid Agnes Uneputi. 18, Selce Lekatompesi. 19, Martin Weno. 20, Christian Tahapari. 21, Sophia Was. Jabatan Diaken. 1, Julia Uneputi. 2, Batseba Pagaya. 3, Mary Lelapari. 4, Enike Siahaya. 5, Diana Marini Noya. 6, Lucy Heumase. 7, Mendy De Fretes. 8, Ros Ruhupesi. 9, Maria Margarete Latuheru. 10, Dorce Pormes. 11, Meti Sesa. 12, Yohana Yesayas. 13, Rona Poseratu. 14, Susana Patiasina. 15, Lubita Sarli Lewir. 16, Ivone Oktavina Retopiaan. 17, Elizabeth Penina Slarmanat. 18, Agnes Makulua. 19, Lindri Naomi Kastanya. 20, Juliana Patiasina. 21, Susana Yohanes. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 12 Januari 2025, Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta E. Maspatela, Ketua, Sekretaris Umum, Pendeta SI Sapulete. Demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian ini akan ditabiskan 42 orang saudara-saudari selaku penatua dan diaken. Nama-nama mereka telah dibacakan 3 kali berturut-turut kepada jemaat. Dalam kebaktian-kebaktian ternyata tidak ada keberatan dari jemaat baik mengenai hidup mereka maupun pengajaran mereka. Untuk itu, dengarkanlah baik-baik beberapa hal pokok tentang jabatan penatua dan diaken.
Jemaat selaku persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah kenyataan tindakan Allah di dalam dunia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Karena itu adalah wajar bahwa pelayan firman harus memelihara persekutuan jemaat yang kudus dan memberitakan kabar baik setiap waktu kepada setiap anggota jemaat. Yesaya 61 ayat 1, Lukas 4 ayat 18, Roma 10 ayat 15. Di dalam Alkitab juga tertulis bagaimana syarat yang layak bagi seorang penatua dan diaken. Karena itu mereka harus hidup kudus dan memelihara kekudusan tubuh serta seluruh tugas pelayanan mereka. Rumah tangga mereka pun harus menjadi rumah tangga yang kudus, agar melaluinya jemaat beroleh pengajaran yang benar. Mereka harus kedapatan cakap mengurus jemaat dan rajin mengunjungi jemaat dan memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang murni. Dengan begitu mereka akan dapat bersaksi dengan leluasa. 1 Timotius 3 ayat 1-12. Demikian jugalah tampak di dalam gereja kita sesuai tata gereja Protestan Maluku bahwa penatua dan diaken adalah sama-sama para pelayan khusus bersama pendeta penginjil yang sama-sama menerima berkat penumpangan tangan. Karena itu mereka semua bertugas untuk memimpin dan mengerahkan pelayanan dalam jemaat sesuai tata gereja-gereja Protestan Maluku bab 6 pasal 14 dan 15. Karena itu kepada saudara-saudari penatua, saudara-saudari bertugas untuk 1. Membantu gembala dan memimpin dan membina jemaat serta turut memelihara ketertiban jemaat. 2. Memberitakan Injil selaku kabar baik dari Allah kepada semua orang. 3. Turut bertanggung jawab atas pelayanan firman dan sakramen. Dalam kenyataannya saudara-saudara, pelayanan tugas saudara-saudari akan lebih banyak dan luas daripada apa yang telah disebutkan di sini. Karena itu kepada saudara-saudari dinasihati, hendaklah saudara-saudari rajin dan setia melakukan tugasmu bersama dengan pelayan firman. Peganglah rahasia jabatanmu. Jadilah penganjur-penganjur yang baik kepada segenap umat dalam perkataan dan hidupmu tiap hari. Kepada saudara-saudari diaken, saudara-saudari bertugas untuk 1. Pelayanan pengasihan dan kemurahan kepada jemaat dan dunia. 2. Memberitakan Injil selaku kabar baik dari Allah kepada semua orang. 3. Turut bertanggung jawab atas peribadahan jemaat. Di dalam kenyataan pelayanan, tugas saudara-saudara ini akan lebih banyak dan luas daripada apa yang telah disebutkan di sini. Karena itu kepada saudara-saudari dinasihati, hendaklah saudara rajin dan setia melakukan tugasmu bersama dengan pelayan firman. Peganglah rahasia jabatanmu dan biarlah dengan rendah hati melakukan tugas-tugasmu. Tolonglah orang-orang sakit, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berduka cita. Lawatlah para janda dan yatim piatu, serta mereka yang terpenjara. Tunjukkanlah kemurahan hati kepada sesama. Jadilah penganjur-penganjur yang baik kepada segenap umat dalam perkataan dan hidupmu setiap hari. Baiklah sekarang saya mengundang saudara-saudari berdiri. Agar di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudara-saudari mendengar baik-baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kepada saudara-saudari penatua, pertama, apakah saudara-saudari percaya
bahwa Allah telah berkenan memanggil saudara-saudari dan menjadikan saudara-saudari penatua dalam jemaat kita. 2. Apakah saudara-saudari berjanji untuk melaksanakan tugas selaku penatua dengan tekun, tabah, setia kepada Yesus Kristus dan kepala gereja, dan terbuka kepada pimpinan Roh Kudus? 3. Apakah saudara-saudari berjanji untuk mendasarkan seluruh pekerjaan saudara-saudari pada Alkitab sebagai satu-satunya kitab yang menyaksikan perbuatan Tuhan dalam sejarah? 4. Apakah saudara-saudari bersedia menjadi penatua dalam jemaat gereja Protestan Maluku yang berada dalam ikatan oikumenis dengan gereja-gereja di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini? Apakah jawabmu, saudari penatua Lodeminte Lopati? Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Astrid Agnesia Uneputi. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Yosefina Bali. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Sophia Helena Waas. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Ekmon Sinai. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Samuel Leasa. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Rudi Iwan Nunumete. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Apia Clarce Pesik. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Juliana Luhulima. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Serce Lekatompesi. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Martin Weno. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Rudi Lelapari. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Desmond Latumahina. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Christian Tahapari. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Nikolaus Pilidor Rumtili. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Andre Mesak Sopakua. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Maurits Julius Lawalata. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Hali Nunumete. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Benyamin Natalia Sampe. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Yohanes Noce Retopiaan. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Hendrik Yohanes Ishak. Ya, saya mengaku, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Kepada saudara-saudari diaken. Pertama, apakah saudara-saudari percaya bahwa Allah telah berkenan memanggil saudara-saudari dan menjadikan saudara-saudari diaken dalam jemaat ini? 2.
Apakah saudara-saudari berjanji untuk melakukan tugas-tugas selaku diaken dengan tekun, tabah, setia kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan terbuka kepada pimpinan Roh Kudus? 3. Apakah saudara-saudari berjanji untuk mendasarkan seluruh pekerjaan saudara-saudari pada Alkitab sebagai satu-satunya kitab yang menyaksikan perbuatan Tuhan dalam sejarah? 4. Apakah saudara-saudari bersedia menjadi diaken dalam Jemaat Gereja Protestan Maluku yang berada dalam ikatan ekumenis dengan gereja-gereja di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini? Diaken Yulia Uniputi, apakah jawabmu? Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Rona Hoseratu. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Enike Siahaya. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Lindri Naomi Kastanya. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Diana Marini Noya. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Lubita Sarli Lewir. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Dorce Pormes. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Susana Yohanes. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Maria Margarete Latu Heru. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Mendy Depretes. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Susana Patiasina. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Juliana Patiasina. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Ros Ruhupesi. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Maria Lela Pari. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Batseba Pagaya. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Meti Sesa. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Elizabeth Penina Salmarnap. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Ipone Octavina Retopiaan. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Yohana Yesayas. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Lucy Haumase. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Agnes Makalua. Ya, saya mengaku, berjanji dan bersedia dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau berkenan menetapkan jabatan penatua dan diaken dalam rangka pembangunan tubuh-Mu Kristus. Karuniakanlah Roh-Mu memimpin saudara-saudari penatua dan diaken dalam jemaat-Mu ini, agar mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana dalam menunaikan tugas mereka masing-masing. Kiranya mereka menjadi berani, jujur, dan setia
dalam menyaksikan nama-Mu melalui pelayanan kepada sesama manusia dalam alam ciptaan-Mu. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lambai hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kita akan mendoakan pelepasan Majelis Jemaat periode 2020-2025. Karena itu saya undang Majelis periode 2020-2025 berdiri. Ya Tuhan Gembala Agung, kami bersyukur atas pernyataan-Mu bagi para penatua dan diaken yang hari ini Engkau berkenan untuk mengakhiri tugas pelayanan mereka di sepanjang periode tahun 2020-2025. Ya Yesus, berkatilah segala yang baik yang telah mereka lakukan, dan jadikanlah mereka alat damai sejahtera-Mu. Karena kami yakin bahwa dalam persekutuan dengan-Mu ya Tuhan, jerih payah mereka tidaklah menjadi sia-sia. Amin. Selesai majelis periode 2020-2025, disilakan duduk.
Karena itu, saudara-saudara, di dalam nama Tuhan, kami akan meneguhkan dan menabiskan saudara-saudari. Terimalah Roh Kudus untuk jabatan penatua dan diaken dalam Gereja Kristus yang dipercayakan kepada saudara-saudari dengan penumpangan tangan. Allah Bapa yang Maha Kuasa mengkaruniai saudara-saudara dengan damai sejahteranya, supaya saudara setia dalam melaksanakan tugas pelayananmu dan menghasilkan buah. Amin. Siapkan dirimu segera, jangan takut akan setan.
persiapan pelepasan dan pemasangan stola. Saudara-saudara majelis yang baru diteguhkan diminta menghadap jemaat. Saudara-saudara majelis yang baru diteguhkan menghadap jemaat. Jemaat kekasih Kristus, sambutlah saudara-saudara ini selaku hamba-hamba Allah yang diutus Tuhan Allah untuk bekerja di antara kamu, agar melalui mereka ini semua kita berlimpah dalam sukacita dan imanmu dikuatkan oleh pelayanan mereka. Selesai. Kepada saudara-saudari penatua dan diaken yang mengakhiri tugas pelayanan dalam periode yang lampau, silakan berdiri. Dengarkanlah nats ini, saudara-saudaraku. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Wahyu 2 ayat 19. Untuk itu, jadilah tiang-tiang penopang rumah rohani, yaitu persekutuan jemaat, dan janganlah menjauhkan dirimu dari ibadah dan persekutuan doa sebagaimana selama ini telah dikerjakan. Masing-masing ambil tempat. Kita putar dulu.
Bapak Sekela disilakan mengantar saudara-saudara ini untuk duduk di tempat tugas mereka. Saudara diminta menyanyi nyanyian GPM 247. Silakan duduk. Majelis Jemaat Lama silakan memperdengarkan kidung pujiannya. Thank you. Ya, pada kesempatan ini kami ber-12 yang telah mengakhiri tugas dan keterpanggilan kami untuk melayani di tengah-tengah jemaat ini kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Kami sadar sungguh bahwa apa yang telah kami lakukan masih jauh daripada kesempurnaannya. Namun patutlah di hari ini kami mau bilang terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang boleh kami lakukan bukan karena kuat dan gagahnya kami, namun karena kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada selama 5 sampai 10 tahun untuk mengabdikan diri kami. Bahkan kami juga harus bilang kepada jemaat, dangke banyak-banyak, susama-sama dengan katong 12 kurang lebih 5 sampai 10 tahun dalam menata layani pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Teringat katorang juga bagi kedua rekan terkasih, katorang yang telah mendahului, katong mengakhiri seluruh tugas tanggung jawab keterpanggilan. Deacon Esther Waivli
dan Diaken Onalopati bersama-sama dengan Ketua Badan Pelayan Jemaat almarhum Bapak Pendeta Sampe. Kiranya doa kami, doa jemaat, Tuhan mendengar untuk kehidupan mereka bersama dengan Allah Bapa di sorga. Dan inilah bentuk ungkapan syukur dan rasa terima kasih kami kiranya berkenan di hadapan Tuhan lewat persembahan pujian ini. Dalam ketidakberdayaan dan ketidaksempurnaan kami memenuhi panggilan ilahi-Mu. Jujur banyak yang terabaikan, namun kasih-Mu membalut kami sampai 5 dan 10 tahun. Kami dilayakkan walaupun kami tak layak. Kasih-Mu menggendong kami sampai ke titian ini. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami saat kami tak mampu menghadirkan shalom damai sejahtera-Mu di hati umat-Mu.
Banyak terima kasih dari rekan-rekanku majelis yang berkenan Tuhan mengakhiri masa bakti mereka dengan selamat. Beta sebagai pendeta senior di jemaat ini meminta dengan hormat supaya Bapak Ibu, Bapak Saudara tetap menjadi pendamping setia bagi rekan-rekan pelayan Penatua Diaken periode 2025-2030. Tuhan sayang dan semua. Salam. Selanjutnya Bapak Ibu Bapak Saudara, katong akan ada dalam acara seremonial. Acara serah terima jabatan pelayanan Majelis Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas periode 2020-2025 ke Majelis Jemaat periode 2025-2030 diawali dengan pembacaan berita acara oleh Sekretaris Jemaat. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel. Berita acara serah terima tugas Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, masa pelayanan 2025-2030. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, masa pelayanan 2025-2030, maka berdasarkan surat keputusan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku nomor 01-SK-E-1-1-01-2025 tentang pengangkatan Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, masa pelayanan 2020-2025. Maka pada hari ini, Minggu tanggal 12 Januari 2025, dengan disaksikan oleh MPK Klasis GPM Pulau Ambon dan warga jemaat, maka kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Penatua dan Diaken Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, masa pelayanan 2020-2025 dengan nama terlampir dan selanjutnya disebut pihak pertama yang menyerahkan. 2. Penatua dan Diaken Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, masa pelayanan 2025-2030 dengan nama terlampir dan selanjutnya disebut sebagai pihak kedua yang menerima. Pasal 1, bahwa pihak pertama yang menyerahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima dari pihak pertama tugas Majelis GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, masa pelayanan 2025-2030. Pasal 2, bahwa setelah menerima tugas Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, masa pelayanan 2025-2030 pihak kedua, dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan tugas-tugas sebagai Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas dengan sebaik-baiknya. Pasal 3,
berita acara serah terima ini dibuat dalam rangkap 3 dan setelah dibaca dan dimengerti, ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua serta saksi. Bentas 12 Januari 2025. Pihak kedua, Penatua Ekmon Sinai. Pihak pertama, Penatua Loce Luhukai. Saksi, Christian Heumase. Demikian. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan pelayanan dan penyerahan berita acara serah terima jabatan pelayanan. Pihak 1, pihak kedua, dan saksi disilahkan. Dengan ini saya menyerahkan tugas dan tanggung jawab pelayanan masa pelayanan 2020-2025 untuk dilanjutkan selesai. Atas nama Ketua Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI Ande Nel Bentas, saya menerima tugas dan tanggung jawab ini dan siap melaksanakan amanat dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Disilakan kembali ke tempat. Acara selanjutnya, kesan dan pesan dari Majelis Jemaat periode 2020-2025 kepada perwakilan Ibu Loce Luhukai, disilahkan. Yang saya hormati Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon yang berkenan hadir, Bapak Sekretaris Klasis, Bapak Pendeta Emos kita MTH. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta Jemaat dan yang sangat saya banggakan, ya Bapak Ibu Badan Pembantu Pelayanan, pengurus wadah-wadah pelayanan di sektor-sektor, bahkan para pengasuh yang saya hormati. Yang saya hormati penatua dan diaken masa pelayanan 2025-2030 yang baru saja ditabiskan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman pelayan penatua dan diaken masa pelayanan 2020-2025 yang baru saja secara resmi telah menyelesaikan tugas pelayanannya, serta jemaat Tuhan yang saya kasihi dan yang saya cintai. Selamat siang, shalom bagi katong semua. Ya, ada pepatah usang, dia bilang begini, berlayar sampai ke pulau, berjalan sampai ke batas. Itu kata-kata bijak orang tua yang tidak pernah termakan usia dan memberi makna bagi hari-hari kehidupan kita semua ketika kita melaksanakan sebuah tanggung jawab.
Baru saja kita melaksanakan satu agenda penting Gereja Protestan Maluku, yakni penabisan pelayan khusus penatua dan diaken masa pelayanan 2025-2030 di jemaat kita ini. Ini adalah momen akhir dari sebuah tanggung jawab pelayanan bagi semua kita yang telah melayani dalam masa pelayanan 2020-2025 dan merupakan awal perjalanan pelayanan bagi Bapak Ibu pelayan, penatua dan diaken yang baru saja ditabiskan untuk masa pelayanan 2025-2030. Sebagai orang-orang yang telah melaksanakan tugas pelayanan sampai di tapal batas ini, sesungguhnya tidak ada yang dapat kita banggakan, karena kami sadar ya bahwa kami bisa sampai di akhir tugas ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan semata. Karena itu di kesempatan ini saya mengajak kita semua, khususnya Bapak Ibu pelayan yang sudah mengakhiri tugas pelayanan ini, untuk mengucap syukur buat Tuhan Yesus yang telah melayakkan kami melaksanakan tugas pelayanan dalam kurun waktu pelayanan 2020-2025. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, tak ada gading yang tak retak juga seng ada piring yang seng tatoki. Di rak piring katong biasa menyanyi, akang tatoki bukan cuma sekali, tetapi bisa 2 atau 3 kali, bahkan berkali-kali. Itulah kehidupan kita sebagai manusia yang punya kekurangan dan keterbatasan. Bersama dengan ini, dengan Bapak Ibu yang lain, ya katong sampaikan permohonan maaf, ya mewakili teman-teman ke-12, menyampaikan permohonan maaf yang dalam untuk semua anggota jemaat kategori TNI Angkatan Darat Pinial Benteng Atas. Apabila selama kami melayani ada banyak kesalahan dan kekurangan yang kami buat, bahkan mungkin ada yang menyinggung hati perasaan Bapak Ibu anggota jemaat, kami mohon maaf. Secara pribadi saya saat ini merupakan waktu terakhir bagi saya dalam seluruh tugas dan tanggung jawab memimpin jemaat ini sebagai wakil ketua majelis jemaat. Karena itu izinkan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin jemaat ini ada banyak kekurangan-kekurangan yang saya lakukan. Terkadang saya harus keras dan mengambil berbagai kebijakan yang mungkin tidak menyenangkan bagi umat dan sesama pelayan maupun Bapak Ibu pendeta jemaat sekalian. Sekali lagi saya mohon dimaafkan. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pesan ya bagi teman-teman yang telah ditabiskan akan melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan dari tahun 2025 ini sampai 30 atau masa pelayanan priorisasi ini. Pesan kami, jangan takut terhadap badai, sebab Dia yang mengutus Bapak Ibu ada bersama-sama dengan Bapak Ibu, menopang Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak sendiri. Dan oleh karena itu jangan takut, lakukanlah pelayanan dengan sukacita baik keadaan maupun tidak. Biarlah dengan rendah hati dan setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah Bapak Ibu menerimanya. Dan yang kemudian pribadi saya mohon maaf ya bagi Bapak Ibu yang bersama-sama dengan saya di masa pelayanan yang telah berakhir 2020-2025. Jika ada yang salah yang saya lakukan, kadang keras, kadang bentak, kadang juga jatuhnya kasar, mohon maaf. Atas nama pelayanan saya juga menginginkan yang baik untuk Tuhan. Biarlah untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang baru, seperti tadi yang Bapak Pendeta bilang, ada tantangan baru. Ke depan ini nantinya
pada tanggal 26 Januari. Sesuai yang telah disampaikan lewat warta jemaat diumumkan, surat keputusan MPH Sinode GPM bahwa Ketua Majelis Jemaat akan hadir di jemaat ini, Bapak Pendeta Yohanes Miser Rehata, bersama dengan Bapak Ibu, dengan juga Bapak Ibu Pendeta Jemaat, mengatur pelayanan di jemaat ini, bahkan bersama dengan jemaat membangun pelayanan ini. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Akhir kata, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, selamat siang, dan shalom. Acara selanjutnya, ucapan terima kasih dari Majelis Pekerja Kasih Pulau Ambon kepada Penatua dan Diaken masa layan 2020-2025. Bapak Ibu selamat siang, shalom. Mengawali ucapan terima kasih, beta aja ketong semua bersyukur kepada Tuhan. Bukan tanpa alasan ada hari ini sebuah proses peralihan tanggung jawab pelayanan, tapi beta percaya Bapak Ibu sampai sekarang ketempung HP masih terbuka memantau apa yang terjadi dari kondisi malam sampai sekarang. Itu menandakan bahwa Tuhan masih memakai gereja ini. Ya. Apapun riak-riak yang terjadi, peristiwa ini menandakan bahwa Tuhan masih memakai gereja ini dan juga Bapak Ibu saudara-saudara. Itu berarti ada momen yang penting Bapak dan Ibu, baik mengakhiri maupun melanjutkan tanggung jawab pelayanan kita di GPM. Kita menyapa dengan hormat Bapak dan Ibu Pendeta yang ada di jemaat yang terus melayani hingga saat ini. Teman-teman, 12 teman yang telah menyelesaikan tugas. Bapak dan Ibu ada 42 yang akan melanjutkan. Dan lewat kesempatan ini selain bersyukur kepada Tuhan, bersama dengan 2.558 jiwa dan ada 636 kepala keluarga. Kami mau bilang terima kasih bagi ke-12 teman-teman yang telah bekerja. Ada yang melanjutkan, tapi ada yang menyelesaikan tugas. Kita ingin menyapa satu persatu Ibu Loce Luhukai, yang biasa ketemu panggil kalau mulut tabanting Ibu Waka. Bapak Martin Lelapari, Bapak Erwin Gondeng, Bapak Frankie Oktosea, Ibu Manse, Waifli, Ibu Ine Talapesi, Ibu Ita Elat, Ibu Ita Titalei, Ibu Teli Laturiu, Bu Pau Nunumete, Ibu Rona Kainama, Ibu Eda Renyaan. Di antara istimewa keluarga besar Pendeta Sampe yang Tuhan pakai untuk melayani di jemaat sebagai hamba hingga akhir hidupnya. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak Ibu telah bekerja dan tidak bekerja sendiri. Di rumah ada suami, istri, anak-anak yang dong juga butuh kehadiran Bapak dan Ibu. Kita mau bilang terima kasih juga bagi keluarga-keluarga pelayan lewat kesempatan ini. Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang berjasa bagi gereja. Kadang untuk tugas pelayanan, Bapak dan Ibu mungkin pulang sanggup pakai yang hitam saja, kasih suara orang di rumah lengkap, kasih yang dong subale lah. Pulang sempurna baku dapat baik-baik, keluar juga sempurna. Tetapi apa yang dilakukan, dia tidak terbuang percuma, tetapi semua jerih lelah itu dia mendatangkan berkat bagi pertumbuhan jemaat ini. Yang banyak Bapak Ibu beta diberikan wewenang untuk ada bersama-sama dengan jemaat ini. Tapi proses berjalan bersama dengan Bapak Ibu ketong semua bukan cuma pelayan pada periode tertentu. Tapi kita berjalan bersama sebagai persekutuan umat banyak hal, tantangan, cobaan katong lewati bersama. Sambil tetap beta merangkumkan baik bagi yang mengakhiri maupun yang untuk
melanjutkan. Ibu Loce tadi sudah bilang ada proses-proses penataan organisasi yang akan dilakukan. Ketua Majelis Jemaat akan hadir pada tanggal 26. Proses-proses pemilihan ini akan dituntaskan pada tanggal 19 Januari nanti. Dan juga kami menggunakan kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih bagi teman-teman panitia pemilihan diaken dan penatua yang telah bekerja hasilnya sekarang ini. Untuk semua yang telah dilakukan. Dan juga bagi Bapak Ibu jemaat seluruh perangkat pelayanan yang nantinya dalam proses ada yang mengakhiri masa pelayanan maupun akan melanjutkan baik sebagai bakopel ataupun di tim-tim kerja, panitia-panitia, katongseng kemana-mana Bapak Ibu. Waktu berubah tapi tempat kita tetap ada di jemaat ini yang telah dilakukan, mari kita teruskan dan kita tingkatkan. Kita cuma kutip kisah inspirasi dari peristiwa kebangkitan Yesus. Ketika murid-murid dijumpai di tepi pantai, dong sengpung apa-apa, seharian dong mencari. Yesus cuma bilang, bertolaklah ke dalam. Lewat kesempatan ini beta menyampaikan terima kasih bagi teman-teman diaken dan penatua periode 2020-2025 dan selamat bagi Bapak dan Ibu saudara-saudaraku, teman-teman penatua diaken periode 2025-2030, marilah kita bertolak ke dalam sambil bersyukur. Tuhan memberkati katong semua. Selamat siang dan shalom. Acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Majelis Masa Pelayanan 2020-2025 dan penyerahan SKP Nabisa Majelis Jemaat kepada Penatua dan Diaken 2020-2025-2030 kepada perwakilan kami persilahkan. Acara selesai, kami kembalikan ke pelayan firman. Dan kebanyakan untuk kesabaran dan untuk ketahanan saudara-saudara mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini. Tuhan Yesus sayang dan berkati. Walaupun mungkin lapar, tapi lapar di dalam Tuhan karena Tuhan harus bahagia. Mari ketemu sembahyang dan ketemu akan akhiri ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam ketumpung hidup selaku jemaat, tiap-tiap diri pribadi. Sampai oras ini, bahkan hari ini secara luar biasa, Tuhan menjaga, melindungi dan menyertai kami, sehingga walaupun ada hambatan, ada tantangan, ada ancaman,
tapi segalanya bisa teratasi dan kebaktian peneguhan calon-calon penatua dan diaken bisa berlangsung aman di lingkungan provinsi, khususnya Kota Ambon dan Pulau Ambon, dan kebanyakan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan bersama-sama dengan 12 rekan pelayan Tuhan yang baru saja mengakhiri masa bakti mereka, ada dari 2015 sampai dengan 2025, bahkan yang terakhir 2020-2025, yang hari ini diperkenankan Tuhan untuk menyelesaikan masa bakti mereka, dan kami percaya bahwa semuanya bisa terlaksana dengan luar biasa hari ini karena Tuhan punya penyertaan dan Tuhan punya perkenanan. Kami juga berdoa kiranya ada sukacita di hati mereka yang baru saja menyelesaikan tugas ini. Dari Penatua Loce sebagai mantan waka di jemaat ini dan semua rekan-rekan penatua diaken. Semoga mereka semua tetap memiliki sukacita karena mereka telah berarti bagi Tuhan di dalam jemaat ini untuk terlibat bersama dalam tugas-tugas pelayanan sebagai pelayan, penatua, dan diaken. Segala yang mereka telah lakukan selama ini diberkatilah Tuhan. Ampunilah segala kelemahan, kekurangan, kesalahan, kehilapan, dan dosa-dosa mereka semua. Angkatlah mereka dan berilah mereka rasa sukacita dan bahagia. Alangkah indahnya dan bahagianya seperti Rasul Paulus jika mereka bisa memandang kemuliaan Tuhan, bahwa mahkota kehidupan telah Tuhan siapkan untuk mereka. Di kesempatan ini kami juga berdoa mengharapkan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi 42, 21 penatua dan 21 diaken yang baru saja diteguhkan untuk masa bakti 2025-2030. Yakinkanlah mereka Tuhan, Tuhan yang punya gereja ini, Tuhan yang punya pelayanan ini, Tuhan yang memanggil dan mengutus mereka. Tuhan setia menjaga, memelihara, dan melindungi mereka. Tak perlu khawatir dan takut. Bersama Tuhan Yesus segala sesuatu terpatahkan dan segala sesuatu akan mencapai pada akhirnya dengan selamat. Bahagiakanlah mereka dan keluarga mereka, istri, suami, anak, untuk menyambut hari bahagia ketika suami, istri, atau anak hari ini diberikan kepercayaan sebagai penatua dan diaken. Semoga tetap mereka punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan yang memanggil mereka, Tuhan yang mengutus mereka, Tuhan yang mempekerjakan mereka sebagai penatua dan diaken dalam jemaat ini adalah Tuhan yang sedia menjaga, memelihara, dan menyertai mereka di sepanjang perjalanan pelayanan mereka. Roh Kudus menyertai mereka semua. Roh Kudus meyakinkan mereka untuk melakukan perkara-perkara besar yang Tuhan inginkan dilakukan dalam kehidupan berjemaat. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara, pemerintah di pusat, presiden, wakil presiden, para menteri negara, wakil-wakil rakyat di DPR, DPD, MPR. Tuhan mau sayang semua, jaga semua, pelihara semua, dan tuntun semua. Biarlah semua sadar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, untuk tidak melakukannya demi kemaslahatan dan kemakmuran bangsa dan negara. Campur tangan Tuhan kami tetap harap atas dunia ini, atas saudara-saudara kami bangsa di Timur Tengah, Israel, dan sekutu-sekutunya, dan semua orang yang ada dalam pertentangan bersama mereka. Semoga damai ada di sana dan Roh Kudus berkuasa untuk menyadarkan supaya terwujudlah dunia yang aman dan damai yang kami percaya ada dalam genggaman kuasa Tuhan. Begitu juga negara dan bangsa kami, ya Bapa. Semoga Roh Tuhan menuntun supaya mulai dari presiden sampai dengan rakyat jelata
dalam lingkungan kehidupan bersama bangsa ini, semua sadar untuk bersama-sama dalam semangat menciptakan Indonesia yang aman, yang damai, yang sejahtera, yang bahagia lahir dan batin. Demikian juga Maluku. Oleh karena itu pejabat gubernur dan gubernur terpilih yang akan dilantik nanti bersama-sama dengan para pejabat di lingkungan kabupaten dan kota, dan juga mereka yang akan menjadi pimpinan di kabupaten dan kota, bahkan yang masih ada dalam proses di MK, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadilah ya Tuhan, bukan semata hanya karena dunia pun mau, tapi biarlah semua terjadi dalam rancangan Tuhan yang menghadirkan damai dan sejahtera bagi dunia, bagi Indonesia, bagi Maluku. Kami berdoa bagi orang-orang sakit di lingkungan kehidupan kami, kiranya Tuhan melawat mereka, mengulurkan tangan kasih-Mu, menjamah mereka, dan biarlah mereka semua yang sakit di rumah atau di rumah sakit, termasuk Oma Lilipari yang ada di RST dan saudara-saudara yang lain di berbagai rumah sakit di kota ini, Tuhan jamah mereka sebagai tabib yang agung yang memulihkan dan menyembuhkan. Kami bersyukur bersama keluarga Kevin Toparia, juga keluarga di unit 3 atas, dan juga keluarga Foseratu, dan kami mohon kiranya syukur-syukur mereka yang mereka nyatakan dalam sumbangan bagi kelangsungan pelayanan dan pembangunan di dalam jemaat ini, diberkatilah mereka semua dengan berkat-berkat dan pemberian-pemberian mereka. Demikian pula kami berdoa meminta kuasa Tuhan yang menghiburkan keluarga besar Leasa, terkhusus istri dan anak yang kemarin datang menghadiri acara pemakaman suami tercinta. Kami serahkan semuanya karena kami percaya Tuhan selalu ada untuk semua. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa menyerahkan pimpinan Gereja Protestan Maluku. Kami juga berdoa bagi pimpinan klasis Pulau Ambon dan seluruh gereja-gereja dalam Persekutuan Gereja Protestan Maluku, termasuk jemaat-jemaat kategorial. Kami tetap percaya dan berdoa meminta Tuhan berkuasa. Sebab itu jangan biarkan gereja ini dihancurkan oleh keinginan